Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syamsik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal hadirun, sahabat televisi Al-Karimiyah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam acara Sekapur Sirih, yang mana insya Allah saya akan menyampaikan kalimatain yang tidak lain dan tidak bukan usikum wa iyaya. Kita akan menasihati diri saya sendiri dan juga kalian semua yang telah menonton video ini. Pada akhir-akhir sekarang banyak ulama-ulama, banyak kiai-kiai, banyak bunyai-bunyai yang meninggal. Ini menandakan bahwa bumi ini tidak baik-baik saja. Karena sejatinya para ulama yaitu adalah paku bumi. Ketika paku bumi dicabut, maka bumi ini tidak kuat lagi, tidak akan tahan lagi. Dan itu sudah mendekati hari kiamat. Makanya disebutkan di dalam satu hadis bahwa Allah menyebutkan bahwa ulama yang meninggal, ulama yang diangkat oleh Allah Ta'ala itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Juga disebutkan dalam satu hadis dijelaskan bahwa Allah Ta'ala tidak mengangkat suatu ilmu, tidak menghilangkan suatu ilmu. Innallaha la yakbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat atau menghilangkan suatu ilmu intiza'an yantazi'uhu minal ibad, ya, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Jadi tanpa adanya ulama yang membawa warisan ilmu, yang membawa warisan para nabi, di situ ilmu akan bisa hilang ketika yang memiliki ilmu itu akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Maka semakin banyak ulama yang dibawa, yang diangkat, yang wafat, yang meninggal, maka di situ tanda-tanda bahwa ilmu sudah mulai diangkat oleh Allah Ta'ala. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadan nasu ru'asan juhalan. Sampai ketika tidak ada orang alim yang tersisa, maka manusia ataupun masyarakat akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Fasailu fa'aftau bi ghairi ilmin wa adallu. Maka sejatinya nanti orang-orang tersebut akan meminta fatwa, akan meminta nasihat, dan ketika memberi nasihat dengan orang-orang yang bodoh tersebut, dia akan memberikan fatwa-fatwa yang bisa menyesatkan. Ya, fadallu adallu. Bisa orang tersebut yang meminta nasihat bisa tersesat, dan memberikan nasihat bisa menyesatkan kepada orang lain. Juga disebutkan bahwa tanda-tanda hari kiamat yaitu adalah hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Di bumi sudah tidak ada yang menyebut Allah, tidak menyebutkan nama asma Allah, keagungan Allah. Dengan artian ketika nama Allah sudah tidak disebutkan, ilmu-ilmu sudah diangkat oleh Allah Ta'ala, orang menjadi bodoh, dan ketika bodoh tidak tahu tentang masalah hukum-hukum syariat dan tidak mengenal tentang Tuhannya, maka tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat. Begitu juga tanda-tanda kiamat disebutkan dalam satu hadis yang lain bahwa ilmu akan diangkat dan kebodohan akan ada di mana-mana. Salah satu ilmu diangkat yaitu dengan tadi sebagaimana disebutkan ulama yang diangkat. Maka oleh karena itu para hadirin televisi yang saya muliakan,
bahwa kita harus merasa sedih, kita harus merasa prihatin terhadap musibah-musibah yang ada di sekitar kita, khususnya banyak para ulama, para kiai yang telah meninggalkan kita, ya. Yang mana ulama dan kiai itu adalah merupakan paku, ya, sebagai dasar bumi ini. Ketika bumi ini sudah tidak ada, maka kiamat ataupun hari akhir dan tanda-tanda kiamat itu sudah sangat mendekat, ya. Oleh karena itu, ya, disebutkan juga di dalam hadis, khudul ilma qabla ayyadhab. Kau carilah ilmu, ambillah ilmu sebelum ilmu itu habis. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa yadhhabul ilma ya Nabi Allah? Bagaimana ilmunya Allah Ta'ala itu bisa hilang? Ilmu itu akan bisa hilang. Qala inna dhahabal ilmi ayadhhaba hamalatuhu. Yaitu ilmu itu bisa hilang ketika orang tersebut, orang yang membawa ilmu juga hilang, ya. Dan kita terbukti sekarang banyak kiai-kiai, tokoh-tokoh besar meninggal. Dan kita sebagai penerus, ulama-ulama penerus para nabi harus selalu berjuang, ya, harus berjuang menasihati masyarakat agar supaya di muka bumi ini masih ada yang bertakbir, masih ada yang sholat dan menyebutkan Allah, Allah. Maka karena itu juga kematian seorang alim itu adalah menjadi musibah, ya, menjadi musibah. Disebutkan juga mautul alim musibatun la tujibaru. Kematian seorang alim adalah merupakan musibah yang sangat besar, ya. Wasulmatun la tasuddu, dan sebuah kebocoran yang tak bisa ditambal. Wa najmun tumisa, dan wafatnya ulama laksana bintang yang padam, ya. Wa mautu qabilatin aisaruh min mauti alim, meninggalnya suatu suku lebih mudah bagi saya daripada meninggalkan satu orang ulama, ya. Jadi seakan-akan satu ulama ini sangat berpengaruh, ya, terhadap lingkungan kita, terhadap di sekitar kita. Karena tanpanya ada ulama, kita tidak bisa meneruskan estafet ataupun warisan-warisan para nabi. Kita bisa mengikuti jejak-jejak para nabi dengan wasilah para ulama. Ketika para ulama ini sudah diangkat, maka merupakan suatu musibah yang sangat besar, yang tidak terbendung. Bagaimana kita ingin mengenal lebih banyak, ingin mengetahui lebih banyak tentang warisan-warisan para nabi, sedangkan orang yang membawa ilmu sudah diangkat oleh Allah Ta'ala, ya. Disebutkan juga malam yahzan lima mutil alim fahuwa munafik. Munafik siapa orang yang tidak merasa sedih di dalam hatinya terhadap kematian suatu orang alim, maka orang tersebut itu dikatakan orang munafik, ya. Maka kita sangat terpukul pada hari-hari ini banyak ulama yang meninggal. Kita merasa sedih, ya. Juga kita merasa ada musibah yang sangat besar, yaitu banyak ulama-ulama yang sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dan ini sangat mengkhawatirkan bagi kita, jadi musibah bagi kita. Bagaimana tidak, kalau sudah ulama sudah tidak ada di muka bumi ini, maka itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Semoga kita dan para pemirsa, mari kita jaga kesehatan kita, jaga lingkungan kita dengan selalu, ya, menjaga badan kita agar selalu sehat, ya, menjaga imun kita khususnya pada masa pandemi saat ini, ya, kita harus selalu berusaha untuk mematuhi peraturan atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya, agar supaya ulama-ulama bisa kita jaga, bisa kita pertahankan di muka bumi. Oleh karena itu mari kita juga usikum wa iyaya harus selalu menjaga, karena badan sehat merupakan salah satu yang diajarkan di dalam syariat Islam. Dan kalau sudah para ulama meninggal, bagaimana kita untuk mendapatkan ilmu? Bagaimana kita bisa mengetahui hukum-hukum Allah? Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Usikum wa iyayah wa aqulu qawli hada wa lisairil muslimin wal muslimat ajma'in. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.